asal mulanya itu ya kami orang dalam itu juga. Tapi kita nak tahu lah nenek moyang kami Bahari siapa yang pertama molah. Karena kan kami sudah ada kami ada ini tidak tahu yang asal mulanya tuh molah itu siapa, mungkin sudah jadi almarhum. Jadi kami ini tahu nih. Sekarang kita diberitahu oleh tante kita atau Mbok Etam sudah almarhum juga. Itulah yang pertama melajari kita Juragan Mabuk. Awalnya memang adalah kue dalam keraton, jajak dalam keraton yang dihidangkan untuk tamu-tamu sultan, ya terutama ini di era zaman-zamannya Sultan Parikesit. Ya, karena di zaman era Sultan Parikesit ini Kesultanan Kutai Kartanegara itu kan dia masa transisi antara masa penjajahan Belanda dan kemerdekaan. Namun Kesultanan Kutai Kartanegara sendiri tidak serta-merta di 17 Agustus 1945 itu bergabung dengan NKRI. Tapi pada tahun 1960-an baru bergabung. Artinya selama ini Kesultanan Kutai Kartanegara ini ada hubungan bilateral dengan Kerajaan Belanda. Dan itu terbukti dengan beberapa tempat-tempat bersejarah dan benda-benda bersejarah seperti Jam Nirum, itu hadiah dari Ratu Juliana, itu ada, masih sampai sekarang masih ada barangnya. Nah, sehingga kue ini diyakini ada pada saat zaman itu. Karena zaman dulu tuh ya kue-kue dari jajak-jajak ya itu khusus kalau ada tamu dari luar. Itu pasti sudah ada kita hidangkan. Salah satunya Juragan Mabuk tadi. Jajak Juragan Mabuk ini tidak lagi menjadi jajak yang harus keluar dari dalam kerabat keraton. Masyarakat umum sudah banyak yang bisa memproduksi. Baik itu yang dulu orang-orang yang dulu pernah bekerja membantu pembuatan, berjualan, maupun masyarakat umum lainnya yang ya memang mereka mencoba mendapatkan resepnya itu dengan percobaan-percobaan mereka. Itu sekarang dalam menu snack kotakan rapat-rapat di pemerintah daerah sudah ada yang namanya Juragan Mabuk itu. Entah dia dihidangkan dalam cup aluminium, cup plastik tahan panas itu. Nah, tapi kalau dari kerabat sendiri untuk berjualan di bulan Ramadan, dia biasanya pakai talam. Pakai talam, nanti dibagi menjadi 8 bagian. Nah, itulah yang dijual per piecesnya. Setelah wafatnya Sultan Parikesit di tahun 1981, beberapa kerabat sudah mulai untuk memperkenalkan masakan-masakan khas dalam keraton. Di antaranya menjadi suatu ciri khas tertentu, yaitu menjual kue-kue dalam keraton ini pada saat bulan Ramadan. Dan sambutan masyarakat cukup antusias untuk ini, sangat berminat. Dan itu memang ditunggu-tunggu. Sampai di saat-saat awal dulu ada anggapan begini, kalau bulan Ramadan belum sah, bulan Ramadan itu belum beli jajak dalam keraton. Nah, jajak dalam keraton itu masih dijual oleh kerabat. Mbok kita tuh mempelajari dengan apa istilahnya, otak kita tuh berjalan. Oh, ini kurangannya ini kurangan ini anunya. Jadi belajar tuh bukan hanya belajar terus langsung dapat gitu kan, kita dilajari dengan cara untuk bagaimana kita bisa supaya jajak ini tadi bisa jadi yang bagus itu. Itu hebatnya Mbok kita Bahari belajarinya juga tidak secara langsung, hanya bahannya ini. Nah, kita mencoba kok apanya yang kurang ya, kok Mbok kita nih kok baik anunya.
Kita robah, berkompromi lagi kami itu dengan dan sanak nih. Tidak gini ya, kalau mungkin kerobahnya kurang, tambahi lagi. Gitu. Memang dulu tuh juragan mabok tuh ya, karena di dalam tuh hanya ada susu. Sekarang kan kita di luaran kan tidak ada susunya. Nah, kita kan dari situ kan susu kan enak lah dari dalam tuh, jadi pakai susu jadi lebih enak. Jadi coba sudah mbok kita tuh almarhum coba susu dicampur sama santan. Jadi dua macam ada, jadi ada susunya ada santannya. Semacam makanan pembuka, kue yang bertekstur lembut dan rasanya manis. Cuma ada khas aroma pandannya. Sedangkan rasa ini cenderung agak ke Eropa gitu. Jadi bahan-bahannya itu kuning telur, kemudian ada susu di situ, kemudian untuk ciri khas daerahnya ditambahkan santan di situ, ada gula. Nah, sehingga tekstur kuenya seperti kue-kue kebanyakan, kue Eropa kebanyakan, tapi ada ciri khasnya tadi, rasa lemak santan dan pandannya yang ada yang dari situ yang memberikan khas daerahnya. Soal jajaknya tadi itu bukan kita yang mengeluarkan untuk masyarakat ya, cuma mungkin mereka makan, beli, karena kan sekarang kan kita bisa dijual ya, dibeli. Mungkin ada yang ahlinya kue yang dari mana-mana itu kan, oh mungkin ini kalau resepnya. Kadang-kadang yang pernah melihat kita bikin itu kan ngomong-ngomong, oh ini campurannya ini. Nah, mungkin mereka langsung bisa mengerjakan kan gitu. Tapi selama saya di sini, kalau stop susu sama berongkong tuh belum pernah saya orang menghidangkan tempatnya itu, menghidangkan masakan. Lagi ada acara apa selain dari sana kami ini aja yang stop susu berongkong. Kalau juragan mabok tuh sudah merakyat lah biasanya. Kalau di dalam keratonnya dulu memang ada sebuah mangkuk khusus yang bergaya Eropa, tapi karena mangkuk-mangkuk itu memang masih ada disimpan oleh para pewarisnya, anak cucu Sultan sendiri, tapi sudah kita tidak kita gunakan lagi karena itu merupakan barang langka dan barang antik ya. Jadi untuk mempertahankannya, benda itu sekarang berada di lemari-lemari koleksi. Nah, sehingga kami juga saat ini kalau ingin menghidangkan itu dalam jamuan-jamuan seperti jamuan-jamuan di Kesultanan, kita buat di dalam cup yang dari keramik atau yang aluminium, ya, pokoknya yang terbaik lah kita tampilkan. Kue ini jauh lebih tua dari umur saya. Dan ini memang kue dalam keraton. Karena jujur di Kesultanan Kutai Kartanegara ini kulinernya kalau yang di dalam keraton itu walaupun dari penyajiannya, jenisnya memang agak-agak ke Eropa gitu. Sehingga saya yakini bahwa ini adalah kue warisan dari Kesultanan Kutai. Saya yakin bahwa kue ini tidak ada di luaran. Karena jujur setiap bulan Ramadan kalau kerabat keraton ini berjualan, yang datang membeli itu bukan dari dalam Tenggarong saja. Itu dari Samarinda, Balikpapan, itu datang. Dan juga pada biasa H-1 Lebaran itu ada yang pulang kampung ke Jawa, ke Sumatera, biasanya pesan kue ini untuk dibawa pulang. Mungkin untuk dihidangkan di Lebaran di sana gitu. Kalau ada orang pesan, ya kita bikin. Selain tiap bulan puasa, kita tapi kalau orang ada pesan, ada apa kita bikin.
Istilahnya kami sini jajak setahun sekali. Seperti tadi narasumber itu kan sebenarnya adik kakak dan sama-sama membuat dan menjual produk yang sama pada saat bulan Ramadan. Tapi masing-masing dari beliau-beliau itu punya pelanggan sendiri-sendiri. Entah mungkin rasa itu tercipta dari rasa pada saat membuat, tangan yang membuat, bukan tangan diobok-obokkan, maksudnya tangan itu yang mengolahnya itu sendiri-sendiri. Jadi kadang-kadang tadi diceritakan juga oleh beliau-beliau tadi bahwa mereka belajar itu dari tante-tante mereka yang sudah almarhum. Hanya disampaikan ini resepnya, ini, cara mengolahnya dikocok dulu, digini-gini, kemudian aplikasinya mereka sendiri yang mengaplikasikannya. Dan diicip, kalau kurang pas diulang lagi. Sehingga setiap orang mempunyai cara mengolah sendiri dan tentunya akan berdampak pada rasa juga. Nah, kami tetap menjaga keasliannya. Walaupun dari luar macam-macam kasih keju, kasih buah, tapi kami tetap namanya warisan, kue warisan tuh ya kita nak mau merubah-rubah. Dan rasanya juga nak kami berubah. Tidak pernah kami rubah rasanya, tetap gitu.